Allah yabarik fikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Al-Syekh Al-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhum: istihsanul ulama'i liqiyamil maulidi wa bayanu wujuhihi. Menganggap baik para ulama atau respon positif para ulama tentang berdiri ketika pelaksanaan Maulid Nabi, wa bayanu wujuhihi, dan penjelasan alasan-alasan istihsanul ulama. Pada bab ini kita akan membahas mengapa para ulama menganggap berdiri, menganggap baik mahalul qiyam pada peringatan Maulid Nabi itu, dan akan dijelaskan pula alasan-alasan mengapa berdiri dalam acara Maulid ini dianggap perkara yang baik. Wastahsana dzalika, dan telah menganggap baik dzalika akan qiyamul maulid man istahsanahu, ulama yang telah menganggap baik perbuatan tersebut min ahlil ilmi, dari para ahli ilmu. Wa qad asyara ila dzalika, dan telah mengisyaratkan terhadap berdiri pada acara maulid itu Al-Barzanji, Imam Al-Barzanji, muallifu ahadil mawalidin nabawiyyati binafsihi, salah seorang muallif kitab-kitab maulid Nabi, binafsihi, dengan diri beliau sendiri. Idh qala, tatkala beliau berkata, bin nassi, berdasarkan nas atau pendapat beliau. Ini bisa ditemukan di kitab Maulid Al-Barzanji setelah pasal mahalul qiyam wa muhayyan, bab wa muhayyan itu ada di ujung fasal itu, ada kalimat ini. Imam Al-Barzanji berkata, wa qad istahsanal qiyamu inda dzikri maulidihi syarifi a'immatu dawu riwayatin wa rawiyah, fatuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Wa qad istahsana, dan sungguh telah menganggap baik, al-qiyamu, berdiri, inda dzikri maulidihi syarifi, ketika menyebutkan kelahirannya Nabi yang agung, a'immatu dzawu riwayatin wa rawiyatin, para imam-imam, para ulama-ulama, dzawu riwayah, yang memiliki sanad riwayah hadis yang baik, wa rawiyatin, dan pemikiran yang bagus. Jadi yang menganggap baik berdiri atau mahalul qiyam pada acara Maulid Nabi ini bukanlah sembarangan orang, akan tetapi mereka adalah para imam-imam, a'immatul huda, para ahli-ahli hadis, ahli-ahli riwayah, yang mana selain memiliki riwayat, beliau pun memiliki pola pemikiran yang baik dan bagus, yang benar, yang sahih. Nah ini, fatuba, maka berbahagialah, liman kana ta'dimuhu, bagi orang yang ada pengagungannya tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ghayata maramihi, adalah puncak keinginannya, wa marmahu, dan puncak tujuannya. Syekh Al-Barzanji mengatakan betapa bahagia bagi orang yang puncak keinginannya, yang puncak tujuan dan harapannya
ketika ia berdiri dalam acara maulid itu adalah li ta'zimi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengagungkan, memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tujuan dari mahallul qiyam di halaman sebelumnya kita sudah bahas bahwa tujuan dari mahallul qiyam itu sejatinya adalah sebuah ekspresi, sebuah cara orang-orang dalam menunjukkan rasa gembiranya, rasa senangnya, pengagungannya terhadap kelahiran sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berdiri. Nah, berdirinya ini adalah sebagian daripada harakatun adiyatun, pergerakan atau gerakan yang menjadi kebiasaan. Ketika seseorang menghadapi suatu nikmat yang besar ini, maka sewajarnya ia berdiri, karena seluruh alam memang pada hakikatnya ketika baginda Nabi lahir semuanya terguncang, semuanya terbangun, semuanya sadar dari lelapnya. Bahkan bintang gemintang, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, para malaikat, seluruh makhluk turut bergembira atas kelahiran sang baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya ketika mahallul qiyam ini adalah proses penggambaran kondisi tersebut. Adalah proses penggambaran ya kondisi tersebut. Oleh karena itu sangatlah wajar seseorang ketika menggambarkan proses kejadian itu, maka dia terbawa arus ya kehikmatan, kehusyuan, kesahduan di majlis itu, maka dia berdiri untuk dalam rangka menunjukkan rasa gembiranya, senangnya, pengagungannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, dan ini dianggap hal yang biasa, tidak usah dipermasalahkan. Dianggap hal yang biasa, tidak usah dipermasalahkan. Bahkan tidak dihukumi wajib, tidak dihukumi sunnah pada dasarnya. Ya, berdiri dalam acara maulid itu tidak dihukumi wajib, tidak dihukumi sunnah pada dasarnya. Jadi kenapa dipermasalahkan? Semua perbuatan yang merupakan kebiasaan tidak perlu dipermasalahkan sampai ada dalil yang mewajibkannya, yang menghukumnya sunnah dan seterusnya. Nah ini, jadi banyak di antara kaum muslimin ya sebenarnya minoritas saja mereka berkata mempermasalahkan mahallul qiyam ini, kan gitu ya. Ya mungkin karena kurang paham. Maka di sini harus ada pemahaman yang diluruskan. Kita lanjut. Wa na'ni, Abuya Al-Maliki berkata, wa na'ni, dan yang kami maksud bil istihsani li syai'i, dengan menganggap baik terhadap sesuatu huna di sini. Ya, ingat, kaunuhu, keberadaan berdiri pada acara maulid itu jaizan, dibolehkan. Hukumnya jaiz. Kalau jaiz itu boleh ada, boleh tidak. Jaiz min haitsu dzatihi, dari segi dzatiyahnya berdiri, wa aslihi, dan asalnya berdiri. Berdiri itu secara dzatiyah maupun hukum asalnya apa hukumnya? Kita berdiri. Boleh nggak kita berdiri? Kalau nggak berdiri boleh nggak? Berarti min haitsu dzatihi wa aslihi, dari segi dzatiyahnya dan asalnya, hukum asalnya itu jaiz. Berdiri itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, begitu kan? Itu dari segi dzatihi wa aslihi. Wa mahmudan matluban min haitsu bawa'ithihi wa awaqibihi. Akan tetapi keberadaan berdiri dalam acara maulid itu yang kita sebut dengan mahallul qiyam, mahmudan, terpuji, matluban, dianjurkan, min haitsu bawa'ithi, dari segi mampu memotivasinya, wa awaqibihi, dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Seseorang merasakan ya
dapat menghadirkan sosok Rasulullah SAW yang meskipun itu hanya pada batas pemikirannya saja, pada batas penggambaran di benak dan hatinya saja, yang mampu menggambarkan sosok pribadi Rasulullah SAW di hadapannya. Bukankah itu suatu yang terpuji? Membayangkan Nabi, apakah itu hal yang tercela? Tentu ini perkara yang terpuji dan bahkan dianjurkan. Seseorang, ya, dia harus mengingat Nabi di setiap detik kehidupannya. Betul tidak? Betul tidak? Karena dengan mengingat beliau, kita akan termotivasi untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Karena dengan mengingat beliau, rasa cinta kita semakin tumbuh. Dengan mengingat beliau, maka akibat-akibat yang ditimbulkan adalah pribadi orang tersebut akan semakin bersinar cahaya cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari segi motivasi dan akibat yang ditimbulkannya, maka mahallul qiyam pada maulid itu terpuji dan dianjurkan. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, dari segi dzatihi wa aslihi jaiz, boleh-boleh saja. Zatiyahnya berdiri, boleh-boleh saja kan? Tapi kalau dilakukan berdiri itu dalam acara maulid, ya dilihat dari aspek motivasi dan akibat yang ditimbulkannya, saya ulangi, maka mahallul qiyam itu terpuji dan dianjurkan. Paham tuh milahuna? Nah, saya lanjutkan. La bil ma'nal mustalahi alaihi fi usulul fiqhi. Nah, ini bantahan dari Abu ya. La bil ma'nal mustalah tidak dimaksudkan berdiri di sini dengan makna mustalahah, istilah. Mustalah itu istilah alaihi, pada itu berdiri, fi usul fiqhi, di dalam ilmu usul fiqhi. Antum pelajari dalam usul fiqih, dalam istinbat hukum, dalam pengambilan hukum itu ada yang namanya istihsan. Kan sumber utamanya dua ya, Al-Quran, As-Sunnah, lalu ijma' ulama, lalu ada qiyas. Nah, qiyas ini sebenarnya ada dua. Ada qiyas yang jelas, ya, qiyas yang kurang jelas tapi maknanya kuat. Itu qiyas yang dimaksud. Ada pula qiyas yang tidak jelas tapi maknanya kuat. Nah, itu disebut istihsan. Nanti antum pelajari dah di bab usul fikih ya. Ada itu metode pengambilan hukum yang disebut dengan istihsan. Ya, itu hampir senada dengan qiyas, tapi kalau qiyas itu hukumnya hukumnya lemah tapi nyata maknanya. Tapi kalau istihsan kuat tapi kurang nyata. Nanti dibahas di bab usul fikih ya, insyaallah pada kesempatan yang lain. Nah, yang dimaksudkan istihsan di sini bukan itu. Ya, bukan istihsan yang ada di usul fikih, bukan. Istihsan secara bahasa. Apa istihsan itu? Menganggap baik. Ya, direspon positif. Kenapa? Karena ini perbuatan yang menjadi kebiasaan. Enggak masuk di ranah hukum usul fikih, begitu saudara. Nah, soalnya nanti akan jadi perdebatan panjang kalau berdiri dalam acara maulid ini dikategorikan dalam istihsan di ranah ilmu usul fikih. Kita lanjut dulu. Wa aqallu tullabi ilman, dan pelajar yang paling minim ilmunya, ilmu tentang usul fikih, ya'rifu, mengetahui, anna kalimata istihsan, bahwasanya kalimat istihsan itu yajri isti'maluha fil umuril adiyatil muta'arafi 'alaiha bainan nas. Bahwasanya kalimat istihsan itu yajri, berlaku, isti'maluha, penggunaannya, fil umuril adiyah, pada perkara-perkara kebiasaan, perkara-perkara yang mengandung kebiasaan, al-muta'arafi, yang diketahui, yang masyhur, yang diketahui, alaiha, atas perkara tersebut, bainan nas,
di tengah-tengah manusia. Pelajar ilmu yang paling minim ilmunya, ya, yang baru belajar dah, yang baru tahu aja. Tahu yang namanya istihsan itu kan, kalau dari segi wazannya, dari wazan apa itu? Istaf'ala. Istaf'ala, kata dasarnya istahsana, kata dasarnya hasana, baik kan? Istahsana berarti menganggap baik, ya itu maksudnya. Pembelajar yang paling minim ilmunya saja tahu kalimat istihsan di sini maksudnya adalah suatu ungkapan yang menyatakan bahwa adanya suatu perkara yang dianggap baik gitu loh. Nah, fayaqulun, maka mereka berkata, ya, orang-orang Arab berkata begini, istahsantu hadal kitab, aku menganggap baik kitab ini. Betul? Ada kitab bagus nih, kita ngomong istahsantu hadal kitab, saya nganggap baik ini kitab, saking bagusnya isinya, saya ngomong istahsantu hadal kitab. Istahsana kan di situ. Satu. Contoh yang kedua, wa hadzal amru mustahsinun, dan perkara ini dianggap baik. Mustahsinun, dianggap baik. Wastahsanan nasu hadhihi tariqatah, dan menganggap baik orang-orang metode ini. Itu 3 kalimat yang menggunakan kata istahsana. Ini sebagai contoh pengucapan lafaz istahsana memang ma'ruf, maklum, digunakan dalam pembicaraan bahasa Arab. Ingat, ini secara makna lugawi, saudara. Istihsan dalam makna lugawi. Wa muraduhum, dan maksud mereka mengucapkan itu bidzalika, dengan ucapan tersebut. Wa muraduhum, dan maksud mereka bidzalika, dengan ucapan tersebut, kullihi, seluruhnya, huwa, adalah al-istihsanul adil lugawi. Nah ini ada al-istihsanul adil lugawi. Istihsan berdasarkan kebiasaan dan menurut lugawi, menurut bahasa. Nah ini. Wa illa, nah jika tidak dianggap seperti itu, jikalau dianggapnya istihsan ini adalah suatu hukum, apalagi ranahnya ranah ibadah, kalau dianggap berdiri ini, ya, berdiri dalam masalah atau dalam acara Maulid Nabi ini masuk dalam ranah hukum, wajibkah, sunnahkah, atau lain sebagainya, atau ada yang bilang haramkah? Ya, ada yang bilang haram? Ada nggak? Berdiri dalam acara Maulid, ada yang bilang haram? Nah, kalau dianggap wajib, sunnah, bahkan haram, yang bilang haram, maka kanat umurun nasi usulan syar'iyyatan, maka jadilah segala perbuatan manusia usulan syar'iyyatan, menjadi dasar syariat. Kalau apa saja yang dilakukan manusia, urusan-urusan perbuatan manusia dianggap hukum, maka jadilah, ya, perbuatan manusia itu, urusan manusia itu sebagai dasar syariat. Ingat, al-aslu kullu syai'in al-ibah. Dasar segala sesuatu itu adalah mubah. Boleh. Ingat, semuanya itu dasarnya adalah mubah dalam kaidah. Sampai ada dalil yang menghukuminya. Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? Makruh atau haram? Hukum asalnya adalah mubah. Makan, apa hukumnya? Mubah. Boleh ya? Boleh. Kalau makan boleh nggak? Kalau tidak makan? Boleh. Kalau makan sahur jadi apa tuh? Wajib. Sunnah. Sunnah. Wajib apa sunnah? Sunnah. Jadi baru sama-sama makan kan? Iya. Kalau makan buat orang yang sedang sekarat, yang kalau nggak makan dia mati, maka makannya menjadi Wajib. wajib. Mandi hukumnya apa?
Mubah. Kalau mau Jumatan hukum jadi Sunnah. Kalau habis guling-gulingan malam Jumat. Jadi apa? Padahal tadinya mubah kan? Dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya aja mubah. Nah, kalau semua perbuatan manusia ya langsung dihukumi menjadi suatu syariat, maka jadilah semua perbuatan manusia itu landasan syariat. Sedangkan syariat itu mengatur perbuatan manusia. Bukannya perbuatan manusia jadi landasan syariat, bukan. Paham gak maksudnya? Kalau orang menganggap yang berdiri di acara waktu haram itu, berarti dia menghukumi perbuatan manusia sebagai landasan hukum. Padahal itu perkara mubah. Dia mau berdiri kek, dia nggak berdiri kek, mubah. Tapi karena dia berdirinya di acara maulid dan dalam rangka tujuan yang baik, maka mahmudan wa matluban, terpuji dan dianjurkan. Mana alasannya nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian wala yaqulu bihadza akilun. Wala yaqulu dan tidak akan mengucapkan bihadza dengan perkara ini akilun orang yang berakal. Kalau orang yang masih punya akal enggak akan ngomong begitu. Haram ente. Maul qiyam wajib, jangan. Apalagi ngomong haram. Hanya orang yang tidak punya akal yang ngomong begitu. Berarti yang menuduh orang yang melakukan qiyam ketika maulid itu haram, dia tidak Punya akal. Dia tidak. Nah, ini saudara. Au man indahu adna ilmami bil usuli, atau man seseorang indahu yang pada orang tersebut, di sisi orang tersebut adna ilmamin, ilmu yang paling dasar, ilmu yang paling rendah, bil usuli terhadap usul fikih. Maksudnya tidak akan diucapkan oleh orang yang berakal, bahkan tidak akan diucapkan oleh orang yang punya pengetahuan paling basic sekalipun dalam ilmu usul. Orang yang baru belajar ilmu usul fikih aja itu gak bakal ngucap kayak begitu, gak bakalan. Nah ini saudara, ya bantahan yang jelas sekali. Kita posisikan dahulu bahwasanya yang dimaksud istihsan di sini adalah perkara yang memang dianggap baik secara bahasa, secara kebiasaan dan bahasa lugawi, bukan termasuk kaidah usul fikih. Paham ini ya? Baik.